Hijau, saya Diaris kita yang akan memandu perbincangan yang super seru hari ini karena perbincangan kali ini akan diikuti oleh berbagai CEO perusahaan dalam CEO Forum Green Leadership penilaian kandidat proper emas tahun 2023 Extraordinary Turnarounds. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu CEO yang perusahaannya tentu masuk ke dalam penilaian kandidat proper emas 2023. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan Bapak Garibaldi Thohir atau biasa disebut Bapak Boy, selaku Direktur Utama PT Adaro Energi Indonesia. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Dea. Bagaimana Pak kesan presentasi tadi pagi? Seru. Seru. Apakah semuanya sudah tersampaikan Pak? Seru dan menegangkan. Wah, tentunya tapi seru. Seru ya Pak ya. Tentunya kalau sama saya nggak akan menegangkan Pak, karena pertanyaannya sangat amat ringan. Saya harap Pak Boy bisa berbagi. Lebih menegangkan lagi, karena netizen kan lebih kritis. Jadi harus tepat ya Pak Boy? Harus tepat, baik. Jawabannya harus tepat. Baik, kalau begitu langsung saja Pak Boy. Yang pertama, saya penasaran di Adaro sendiri jumlah karyawan perempuan dengan laki-laki, bagaimana perbandingannya Pak Boy? Wah, kalau boleh jujur tadi juga kita sempat, kalau tadi Mbak Dea denger kan di luar selain tegang tapi juga ada ketawa-ketawa gitu. Saya mulai dari rumah dulu, saya di rumah kalah suara. Kenapa tuh Pak Boy? Karena anak saya perempuan 2, betul. Istri saya bertiga kan? Udah perempuan. 3, lakinya cuma saya sama anak laki saya. Jadi kalah suara udah. Kalah suara. Tapi kalau di Adaro? Di Adaro imbang. Oke. Gitu. Kita imbang di Adaro itu mungkin 45% sekarang ya wanitanya, dan kalau kita bicara kesamaan gender ataupun visi kita di Adaro adalah ya kita sangat open ya gitu. Dalam arti kata kita kan selalu kalau di Adaro itu kan kita based on merit. Jadi dalam arti kata kalau misalnya ada teman-teman yang perempuan, yang wanita, yang mampu, yang apa segala macam ya silakan gitu. Nah ini sekaligus akan sedikit menjawab mungkin pertanyaan saya Pak Boy tentang kebijakan Bapak selaku pimpinan perusahaan yang dapat menyelesaikan masalah tentang ketimpangan dan juga aksesibilitas dan pengembangan peran dari perempuan itu sendiri. Kira-kira bagaimana Pak Boy? Saya sejujurnya tadi ya, anak perempuan saya kan yang 2 itu kembar, identical twins ya, perempuan gitu. Saya selalu mengajarkan kepada mereka dari kecil bahwa mereka harus confidence, mereka harus yakin gitu, karena memang perempuan-perempuan itu tidak kalah hebatnya dengan kita yang kaum laki-laki gitu. Dan kita bisa lihat bahwa memang di Adaro sendiri gitu ya, Bu Okti contohnya, Bu Okti menjadi ketua yayasan Adaro Bangun Negeri, ya seorang perempuan yang punya dedikasi dan yang passionate gitu. Dan di level manajemen pun banyak ya, dan tadi saya selalu memberikan motivasi kepada mereka nggak boleh kalah dengan yang laki-laki gitu, karena memang sebetulnya kemampuannya ya jujur lah ya, kalau saya bandingkan lagi balik ke anak-anak, kalau sekolah yang laki-laki pasti kebanyakan kalah sama perempuan karena lebih rajin ya, betul. Lebih tekun, lebih gigih gitu. Yang cowok-cowok kan kadang cuek gitu. Iya, betul. Jadi kembali Dea juga nggak boleh kalah. Nggak boleh patah semangat ya sebagai seorang perempuan ya. Yang penting kesiapan seorang perempuan dimanapun berada. Sebenarnya sekarang lingkungan sudah mendukung, lingkungan kerja pun begitu. Tapi jangan lupa ya kan, menurut saya jangan lupa nanti gimana pun juga kan sebagai seorang perempuan ya, ini bisa setuju nggak bisa setuju nih, tetap kan ada kodratnya sebagai seorang perempuan gitu. Jadi walaupun nanti udah mempunyai jabatan yang tinggi, sang suami jangan dinomorduakan gitu. Itu bisa gawat nanti. Itu adalah pesan dari Pak Boy untuk kita semua para wanita.
Kita boleh mengejar mimpi setinggi langit, tetapi jangan lupa juga nih di rumah ada suami juga ya Pak, dan juga anak-anak yang pastinya butuh perhatian dan kasih sayang. Imam sholat kan harus suami. Betul, Jadi betul sekali Pak. bagi-bagi tugas lah. Bagi-bagi tugas dan tetap tidak lupa kodrat. Saya sih setuju 100% gitu. Karena di rumah juga kita harus menjalankan tugas sama maksimalnya seperti di kantor, begitu ya Pak. Kembali lagi ke pertanyaan berikutnya Pak Boy. Di sini kan ketika kita ada dalam satu perusahaan, otomatis harus ada sinergi bukan hanya dari perusahaan saja tetapi juga kepada masyarakat. Ada kolaborasi di situ. Yang ingin saya tanyakan Pak Boy, sejauh mana perusahaan Bapak tentunya bisa berkolaborasi dalam merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat seperti contohnya kemiskinan, lalu juga sistem pangan yang sehat dan berkelanjutan. Apalagi sekarang kan timpang Pak kalau kita boleh bilang tentang kemiskinan. Begitu antara yang di kota dengan yang di desa. Dari Pak Boy sendiri bagaimana? Jadi tadi salah satu pertanyaan yang mungkin paling penting dan menurut saya ini menjadi satu permasalahan nasional yang memang wajib kita atasi bersama ya. Tadi Mbak Dea kan bilang kolaborasi. Memang kata kuncinya adalah harus berkolaborasi. Kita harus bergotong royong bukan saja antara pemerintah dengan perusahaan, antara swasta dengan BUMN, antara swasta dengan informal leaders, seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini harus berkolaborasi bagaimana kita bisa mengatasi kesenjangan dan ketimpangan ini. Karena menurut hemat saya, tadi saya sampaikan dari penelaahan saya, analisa saya, kunci daripada ketimpangan ini adalah job creation, penciptaan lapangan kerja. Kita tahulah bahwa pada umumnya karena tidak ada pekerjaan di daerah, maka terjadilah urbanisasi ke kota, ke kota di gitu. sini. Padahal sometimes kota itu belum siap atau tidak siap gitu ya. Dan memang kehidupan di Jakarta, di kota-kota besar itu kan sometimes itu sulit sekali, bahkan sangat-sangat sulit gitu loh. Karena tadi kompetisi begitu besar ya kan gitu. Kemudian juga kehidupan begitu keras ya. Saya sendiri kita menyempatkan turun langsung ya dalam rangka pembagian sembako apa segala macam, memang sangat menyentuh ya gitu. Kondisinya realita di lapangan ya. Mbak Dea nggak usah jauh-jauh deh ke belakang kantor, ke belakang rumah gitu ya, bagaimana timpangnya, perbedaannya. Sangat timpang. Dan menurut hemat saya kuncinya adalah tadi tidak adanya lapangan pekerjaan di daerah asal mereka. Betul. Gitu. Karena saya tanya langsung gitu, Ibu, Bapak, kenapa kok mereka mau tinggal di gubuk yang tidak sehat, ya, tidak nyaman, tidak manusiawi lah ya, hanya cuman 2 kali 3 meter, 3 kali 4 meter gitu. Jawabannya iya Pak, soalnya di kampung nggak ada kerjaan gitu. Sehingga kita harus ke kota, paling nggak kita bisa jadi pemulung apa segala macam. Tapi saya bilang kan mungkin pekerjaan ini tidak manusiawi ya gitu. Dan berapa sih dapatnya, saya bilang gitu. Dia bilang ya lumayan, sehari dia bilang bisa dapat 20.000, 25.000 gitu kan. Tidak sebanding ya Pak saya dengan bilang apa yang sebulan, dilalui. saya malah suka naif kan. Saya bilang kalau 25.000 ke sebulan, kalau misalnya kerjanya 25 hari ya mungkin dapat sekitar 600.000. Oh nggak bisa Pak, kita nggak bisa kerja hanya 25 hari, kita harus kerja setiap hari selama 30 hari. Tidak mengenal tanggal merah dan hari libur. Saya bilang kenapa? Kan logikanya dapat 750.000 kan gitu. Pak ini bayar sewa rumahnya gubuk aja ini udah 400.000 sampai 500.000 sebulan gitu. Nah begitu saya tanya lagi, kenapa nggak di daerah lagi? Pak di daerah kita nggak bisa kerja, ya kan? Kita lebih baik kita bisa makan, paling nggak ngirim uang 100-200 ribu ke daerah, paling tidak kitanya bisa makan dan anak-anak di sana juga bisa hidup. Jadi kembali menurut saya memang akar permasalahannya itu adalah lapangan pekerjaan. Dan disinilah alhamdulillah Adaro sebagai perusahaan
nasional yang memang berpusat di daerah. Karena kan kegiatan utama kami kan ada di Kalsel, ada di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Kita bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup besar, ya 25.000 loh pegawai kita di Tabalong dan di Balangan, sehingga kita ya sedikit banyak mengurangi lah kesenjangan itu. Tetapi itu nggak cukup, ya. Kita harus tadi terus bekerja keras, berkolaborasi, bergotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, informal leader, swasta, BUMN, semuanya, seluruh komponen bangsa kita harus bekerja keras bersama-sama untuk bagaimana kita bisa mengatasi ketimpangan dan kesenjangan ini. Tapi saya yakin insya Allah ya dengan peluang yang Indonesia miliki 5, 10, 15, 20 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara yang sukses, Indonesia akan menjadi negara yang maju. Ya, Pak Boy, yang menarik adalah ketika ada job creation, dibukanya lapangan pekerjaan, berarti kalau menurut saya harus adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia dong. Ya, ya. Dan menurut saya kembali saya yakin Mbak Dea bisa begini karena pendidikannya mumpuni. Nggak mungkin kalau nggak, ya kan. Dan menurut saya selain pendidikan, tadi saya juga berikan contoh gitu bagaimana Adaro sangat berperan aktif dalam dunia pendidikan, bahkan dari mulai usia dini. Kita tuh sangat fokus dalam pemberdayaan PAUD, pendidikan anak usia dini gitu. Dan kita mulai intervensi dari situ sehingga nanti anak-anak kita, anak-anak kami yang ada di daerah-daerah itu mempunyai pendidikan yang bagus mulai dari TK ya, dengan karakter yang bagus. Terus nanti kalau basicnya sudah bagus, mereka bisa mengenyam pendidikan di SD, SMP, SMA. Nah terus di mahasiswanya kita intervensi lagi, kita kasih beasiswa dari Adaro sehingga nanti mereka bisa mendapatkan pendidikan yang tepat ya. Dan saya harapkan mereka juga bisa kerja di Adaro juga. Luar biasa. Berikutnya Pak Boy, pertanyaannya adalah kira-kira nih peran proper KLHK ini tuh seberapa penting sih? Kan sebagai katalisator nih untuk mencapai visi misi dari perusahaan Adaro sendiri. Nah kira-kira untuk pengelolaan lingkungan seberapa penting proper KLHK ini? Saya tadi bilang alhamdulillah memang Adaro mendapat banyak sekali penghargaan, ya kan? Penghargaan A, B, C, D dan lain-lain gitu. Tapi untuk saya penghargaan dari Proper dan insya Allah banget bisa dapat emas lagi, ya kan? Itu merupakan satu penghargaan tertinggi dan sangat prestigious untuk Adaro karena kami ingin dikenang dan ingin menjadi satu legacy kami. Walaupun kami perusahaan tambang, tapi perusahaan tambang yang memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara ini, perusahaan tambang yang bisa menjadi contoh bagaimana kita bisa melakukan penambangan yang baik dan benar. Kita juga melakukan penambangan yang environmentally friendly, ESG-nya bagus, ya, menjadi world class mining company.